saya memberikan motivasi kepada tim Amel itu, saya bilang gini, Anda itu kalau mau masuk surga dekat, tapi kalau mau masuk neraka juga dekat. Kalau antum amanah, insya Allah masuk surganya dekat. Karena apa? Yang mendoakan banyak orang. Tapi kalau antum khianat gitu, misalnya mengkorupsi dana-dana ZIS wakaf itu, nerakanya juga dekat. Satu, mungkin saya selalu bilang kita mesti harus punya legacy, punya warisan. Nah, warisannya itu adalah tidak saja warisan lembaga, apa artilah sebuah warisan lembaga, tapi warisan itu adalah memberikan kemanfaatan tadi kepada para wakif dan para penerima manfaat gitu. Jadi penerima manfaat itu kan kalau sekolah kan berarti para ekosistem di sekolah itu, baik itu santri, baik itu gurunya, mudaribnya maupun pengelolanya gitu. GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat GSI Channel yang mulia. Senang sekali hari ini kita kembali ke Bincang Tokoh, dan kali ini kita hadirkan tokoh yang Masya Allah peranannya dalam dakwah sangat serius, dan kita mau belajar tentang banyak hal. Kenalkan Ustadz Wahid Effendi, diploma engineering dan sarjana komputer. Dua skill jadi satu, dan kemudian bergabung ke perusahaan besar Indosat sebagai manajer customer retention. Lebih tepatnya itu dulu pernah namanya Division Head Retention Management. Oke. Dan tiba-tiba saya jumpa beliau lagi sudah sebagai CEO dari Lembaga Wakaf Nurul Taqwa. Pertanyaan saya agak gini, itu profesional customer itu marketing banget gitu ya, terus pindah ke filantropis. Saya minta beliau kasih tahu ke kita ya, apa sejarahnya, apa triggernya yang memicu dari seorang profesional pindah ke aktivitas dakwah. Gimana Ustaz? Luar biasa nih Ustaz. Jadi sebenarnya semua ilmu, semua kemampuan itu tinggal kita bagaimana mengaplikasikan dan kemudian niatnya kita untuk siapa gitu. Jadi ilmu tentang retention management tadi kemudian disambungkan dengan filantropi Islam, baik itu wakaf, jiswaf, itu insya Allah sama akan bisa diaplikasikan. Kenapa? Karena prinsipnya adalah kalau kita di profesional di perusahaan itu kan ada customer, ada pelanggan. Kemudian di filantropi juga ada pelanggan. Pelanggannya adalah calon wakil, calon munfik, calon muzaki. Itu adalah pelanggan-pelanggan kita. Gitu. Nah, secara manajemen, ilmu manajemen itu bisa diaplikasikan di filantropi. Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi kalau kita bicara tentang retention management itu kan menjaga atau merawat pelanggan agar tetap loyal. Nah, kalau loyal itu lebih advance-nya lagi adalah reputation. Reputation itu membeli lagi gitu. Dan yang kedua adalah referral. Referral itu memberikan mempromosikan ke orang lain. Jadi namanya kita ukurannya dan dulu namanya NPS, namanya Net Promoting Score gitu ya. Nah, itu bisa diaplikasikan ke filantropi Islam. Jadi kita harus memelihara, memaintain para donatur kita, baik itu munfik, baik itu muzaki, baik itu muakif, dengan pendekatan tadi ilmu manajemen gitu. Kalau di ilmu manajemen itu ada namanya CRM gitu ya, Customer Relationship Management. Nah, ini kita bisa apply menjadi bukan Customer Relation Management tapi Donatur Relations Management. Gitu. Jadi kita bisa kita bisa mapping juga. Ini kelasnya platinum, ini diamond, ini gold, ini silver sebagai donatur. Nah, kita maintain sesuai dengan apa yang diberikan. Nah, itu bisa akhirnya
dengan kita memberikan pelayanan yang bagus, penerima manfaatnya tervalidasi, impact-nya bagus, itu otomatis akan menjadikan Moonfake itu menjadi promotor kita. Jadi yang mempromotor, kalau mau berwakaf lewatlah itu namanya wakaf Nurul Taqwa. Kalau berzakat atau berinfak lewatlah ZIS Indosat gitu. Keren. Sahabat Gesi Channel, dari sini kita bisa belajar banyak, ambil kesimpulan. Yang saya amazing itu adalah gini. Problem dakwah Islam saya rasa itu ada irisan besar, persentase besar yang kita tuh membutuhkan ilmu manajerial. Kalau saya kebayang dakwah zaman dulu ya, orang cari zakat, orang ngumpulin infak, wakaf, sedekah itu orang yang tidak dilatar belakangi oleh ilmu manajemen gitu, dan itu memang hasilnya terbatas gitu. Jadi tren saat ini adalah para profesional muda yang ngurusin marketing itu terbuka hatinya dan melarutkan energinya di dunia filantropi Islam, dan ini dampaknya luar biasa. Ingat zaman dulu belum ada dompet duafa, belum ada ACT. Coba kita lihat pendapatan zakat kita itu kecil sekali. Padahal di Indonesia kalau saya pernah dapat sumber dari Basnas, itu potensi zakat kita itu 400 triliunan per tahun. Iya, betul. Dan saya rasa kalau ini tidak dikelola oleh orang yang mengerti tentang manajerial, psikologi penjualan, marketing, termasuk tadi mempertahankan bagaimana seorang bisa wakaf terus sebulan, terus bisa wakaf infak sedekah, ini kan keren. Jadi saya menyambut ini sebuah era di mana para profesional yang tadinya cuma kacamatanya cuma melek bisnis, ayo buru-buru datang kita ramekan dakwah Islam sehingga dakwah kita menjadi lebih profesional dan akhirnya lebih banyak hasil yang didapat. Betul. Semua ilmu itu dari Allah, dan ketika ilmu dari Allah itu kita arahkan untuk Allah, tidak ada pengkotakan manajerial, manajemen, keuangan itu bisa juga kok untuk mendukung aktivitas dakwah. Betul. Nah sekarang saya mau tanya nih, tadi antum sempat bilang kan itu tinggal digeser Ustaz, bagaimana kita mempertahankan customer kita agar loyal dan kemudian terus membeli, itu kan tinggal digeser bagaimana kita mempertahankan dan mendapatkan filantropi, orang yang berinfak, orang yang berzakat, orang yang bersedekah, dan dia bisa setia dengan lembaga wakaf yang kita kelola. Betul. Saya mau minta 3 tipsnya mempertahankan donatur, karena SI butuh banget nih. Gimana Ustaz? Sebenarnya kita untuk memberikan satu validasi ya kepada donatur itu sebenarnya lebih kepada impact-nya sama yang pertama. Jadi apa yang kita programkan itu benar-benar memberikan impact. Kalau misalkan zakat ya berarti 8 asnaf yang ada itu terupgrade lah gitu. Kalau misalkan sebelumnya itu adalah dia mustahik, itu bisa menjadi muzaki. Benar, kalau bisa, keren. Saya itu satu. Kemudian yang kedua itu adalah dari sisi pengelolanya, amilnya. Amilnya itu harus amanah gitu. Saya memberikan motivasi kepada tim amil itu, saya bilang gini, Anda itu kalau mau masuk surga dekat, tapi kalau mau masuk neraka juga dekat. Kalau antum amanah, insya Allah masuk surganya dekat. Karena apa? Yang mendoakan banyak orang. Tapi kalau antum khianat gitu, misalnya mengkorupsi dana-dana ZIS wakaf itu, nerangkanya juga dekat. Itu lebih jahat daripada korupsi uang yang bukan urusan agama ya. Iya betul. Jadi harus sampaikan seperti itu gitu. Jadi tipsnya gitu. Kemudian, kualitas amil ya. Ya kualitas amil. Amanah. Kemudian yang ketiga terakhir ini adalah kita mesti harus membuat satu program itu harus sustainability, ada sustainability. Sustainability itu artinya bahwa stabil, jangka panjang, dan kemudian tadi kalau digabung dengan impact-nya banyak, artinya multiple efeknya lebih besar. Sehingga selain kita bisa membantu pemerintah, juga ya kita sebenarnya membantu para muzaki, para munfik, para wakif untuk mendapatkan pahala secara terus-menerus. Betul. Karena yang menerima manfaat kan terus-menerus gitu. Itu kita bisa lakukan kalau kita apply dengan satu ilmu manajemen baru yang disebut namanya growth marketing strategy. Growth marketing strategy. Betul.
Growth tumbuh, marketing itu jualan, strategi adalah strategi. Strategi, betul. Tadi kalau misalkan perlu ada apa sih growth marketing strategi? Nah itu adalah menjaga agar baik itu sebagai donatur maupun penerima manfaat itu ada sustainability. Dari kita pengelolaannya, kita punya database-nya donatur, kita punya database-nya penerima manfaat, dan kemudian kita bisa mengurangi penerima manfaat. Jadi kalau kita sambungkan dengan program pemerintah, kita bisa mengurangi kemiskinan ekstrim. Betul. Kemiskinan ekstrim itu menjadi program utama masyarakat pemerintah. Betul. Itu termasuk dalam 17 bidang yang diselesaikan oleh pemerintah, yaitu di SDGs namanya. Jadi Sustainability Development Goals. Insyaallah sahabat GSI Channel, kita bisa ambil kesimpulan bahwa selama ini saya tuh kalau ngomong soal infak, zakat, sedekah itu hanya melihat bahwa manfaat itu ada pada penerima mustahik ini. Padahal baru saya sadar tuh dari ucapan Ustadz Wahid bahwa sebetulnya kita tuh nolong semua pihak. Yang diberi itu juga kita bantu sehingga dia bisa mengentaskan kemiskinan. Dan orang-orang kaya, agnia itu rasanya kayaknya semuanya mau bantu. Cuma mereka mau memastikan bahwa uangnya itu berdaya guna, bahwa uangnya itu dikelola dengan baik, bahwa program-program yang digagas oleh lembaga wakaf ini itu benar-benar efektif. Dan saya rasa itu juga bukan tuntutan yang berlebihan gitu, karena kan memang kalau saya keluar uang saya mau memastikan uang saya berfungsi dengan benar. Dan sekarang nih saya mau merujuk kepada Sekolah Impian dan Lembaga Wakaf Nurul Taqwa itu punya proyek besar namanya Sekolah Impian Nurul Taqwa. Nah saya pengen tahu apa yang melatar belakangi lahirnya ide Sekolah Impian Nurul Taqwa ini dari sisi perspektif filantropis, memang apa manfaatnya? Ya, satu mungkin saya selalu bilang kita mesti harus punya legacy, punya warisan. Nah warisannya itu adalah tidak saja warisan lembaga, apa artilah sebuah warisan lembaga, tapi warisan itu adalah memberikan kemanfaatan tadi kepada para wakif dan para penerima manfaat gitu. Jadi penerima manfaat itu kan kalau sekolah kan berarti para ekosistem di sekolah itu, baik itu santri, baik itu gurunya, mudaribnya maupun pengelolanya gitu. Jadi para wakif atau para penyumbang untuk ini akan mendapatkan pahala jariah, pahala yang mengalir terus di dunia dia dapat, di akhirat juga dapat. Selama Sekolah Impian Nurul Taqwa tadi tetap beroperasi dan melahirkan yang kita sudah sepakati bersama bahwa sekolah kita menawarkan menjadi generasi yang berbasis pada Al-Quran dan kemudian untuk menghadapi kehidupan dunia yang sudah mengglobal ini adalah dengan teknologi gitu. Nah itu yang melatari satu legasi, yang kedua adalah tadi kita menjadi mencari amal andalan, membantu mencarikan amalan andalan kepada para wakif maupun kepada kita di lembaga sebagai nazir atau sebagai amil, dan juga amalan andalan dari para guru, para santri di situ. Insyaallah sahabat GSI Channel, kita baru dapat jawaban yang tegas. Ada dua hal yang kita akan dapat kalau Sekolah Impian Nurul Taqwa ini terrealisir. Yang pertama, idza mata al insan in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah, ilmi yuntafa'u bih, aw waladin sholihin yad'u lahu. Jadi dengan membuat sekolah kita dapat semuanya, bayangkan. Yang pertama, sedekah jariah. Kalau kalau kita sumbang semen, semen itu berdiri menjadi fasilitas belajar, dan kalau fasilitas itu digunakan untuk belajar, itu terus menerus berputar amal jariahnya walaupun kita meninggal. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita nggak punya ilmu karena kita mungkin bisnismen, tapi saya punya uang, lalu saya taruh di sekolah itu menerima murid setiap tahun, bayangkan murid terus, dan ini bisa terjadi berabad-abad. Itu
ilmu yang ditransfer. Iya. Ilmu yang ditransfer di sekolah itu adalah amal jariah bagi orang kaya yang tidak punya ilmu tadi. Jadi dia dapat amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Dan waladin solihin yada'ulahu itu artinya anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh menurut syariat Islam itu bukan cuma biologis, tetapi anak asuh itu termasuk anak dalam hukum fikih. Jadi ketika anak-anak pesantren penghafal Quran itu mendoakan orang tuanya, mendoakan donatur, itu sama masuk dalam kategori hadis tadi. Jadi SINT ini proyek yang persis seperti yang Ustadz Wahid ungkapkan. LWNT Ustadz Wahid mau bantu banyak orang untuk mendapatkan amal jariah yang utama. Pertama, dengan SINT antum dapat amalan 3 jalur ini. Yang kedua, semua solusi itu berangkat dari sebuah sekolah, kualitas sekolah. Dan dengan berkontribusi di sekolah Impian Nurul Taqwa, antum dapat amalan yang paling utama karena multiple efeknya itu bisa abadi. Keren banget. Keren. Ini keren banget. Itu dahsyat. Insya Allah. Saya sampai merinding ini. Okay. Makanya beliau ngasih kata kunci yang pertama tadi, legacy. Legacy itu warisan. Apa warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk diri kita, bahkan untuk anak-anak kita? Yaitu sebuah amalan jariah yang tidak putus. Kalau antum cinta harta antum, bagaimana cara membawa ke surga? Taruh di SNT. Kalau antum cinta anak cucu antum, keturunan antum, bagaimana caranya? Bikin sekolah yang baik. Itulah setuju. Legacy, iya. Terima kasih Ustadz Wahid, antum sudah kasih inspirasi tentang legacy tadi. Iya. Itu penting banget. Kita akan berjuang supaya ini jadi nyata. Mohon doa dari sahabat GC Channel. 3 tahun kemudian akan ada sekolah Impian Nurul Taqwa beroperasi di Bogor. Amin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.